Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita kelanjutan dari Battle Through Devon ini ya. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 15. Wah, dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaolin dan juga Xiao Xiao yang telah dikirim ke lembah orang mati, saat ini mereka telah tiba di lembah orang mati. Namun Xiaolin telah kehilangan kakaknya. Mereka terpisah saat memasuki lubang teleportasi yang menuju ke arah lembah orang mati ini. Lalu Xiaolin pun bertemu dengan sosok wanita cantik bernama Lihua. Lalu saat ini Xiaolin telah membeli kuda dan dia pun menawar sebuah mutiara. Namun Xiaolin menawarnya dengan terlalu murah. Mendengar itu, Lihua pun lalu berkata, "Dasar bocah bodoh, kamu menawarnya terlalu sadis," ucap dari Lihua. Aku tahu kalau mutiara itu benar-benar asli dan berkualitas tinggi. Dan aku hanya tidak beruntung saja bisa memilikinya, ucap dari Xiaolin. Dan sebenarnya aku juga hanya sedang ingin bersenang-senang saja. Lagi pula aku sudah punya mutiara yang bagus seperti itu, ucap dari Xiaolin. Lihua mengira bahwa Xiaolin ini hanya sedang berbicara omong kosong atau berbohong. Dan tanpa diduga, Xiaolin tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari cincin penyimpanannya. Lalu dia pun memasangkan sesuatu di rambut Lihua. Ternyata perhiasan itu adalah perhiasan mutiara dengan kualitas terbaik. Dan lihatlah Lihua, mutiara ini sangat bagus berada di kepalamu. Kamu menjadi seorang putri yang sangat cantik. Sampai-sampai tidak ada pangeran yang pantas untukmu saat ini, ucap dari Xiaolin. Mendengar itu Lihua pun tertawa. Ya, itu karena pangerannya adalah kamu, dan kamu adalah pangeran yang bodoh, jawab dari Lihua. Kamu bilang aku bodoh? Tunggu saja, kamu akan tahu bahwa aku tidaklah bodoh. Aku hanya berpura-pura bodoh saja, ucap dari Xiaolin. Dasar bodoh, kamu selalu mengatakan hal-hal yang tidak dimengerti orang lain, ucap dari Lihua. Ini kayak gua nih. Saat Xiaolin hendak berbicara, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dan kemudian ada seseorang yang berteriak. Woi, di mana bocah bodoh yang telah membeli kuda sebelumnya? Ucap dari sang pemilik kuda. Mendengar itu, Xiaolin pun lalu tercengang dan buru-buru menarik Lihua ke dalam tenda terdekat. Dia pun lalu tersenyum. Lihatlah, ada orang yang bodoh telah tertipu olehku sebelumnya. Sekarang kita harus bersembunyi dulu dan tolong jangan berkata apapun ya, ucap dari Xiaolin. Belasan orang lalu berteriak mencari Xiaolin dan yang memimpin bapak penjual kuda itu. Ayo kita segera pergi dari sini, ucap dari Xiaolin kepada Lihua. Kemudian mereka berdua pun pergi dari tenda itu setelah melihat situasinya agak aman. Lalu dia pun sampai di tempat yang sepi. Xiaolin dan juga Lihua pun lalu berhenti. Sepertinya aku harus segera pergi dari permukiman ini. Aku tahu pertemuan kita baru sebentar, tetapi aku rasa kamu tidak akan bisa melupakanku, bukan? Ucap dari Xiaolin kepada Lihua. Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak bisa melupakanmu? Jawab dari Lihua. Karena setiap orang yang telah mengenalku tidak akan bisa melupakanku. Sayangnya aku masih sangat muda dan tidak mungkin aku menjadi suamimu, bukan? Oh ya, lagi pula kamu terlahir begitu cantik. Jadi kamu tidak perlu khawatir karena kesulitan mencari seorang suami, bukan? Jadi kamu juga tidak perlu menangisi kepergianku. Ucap dari Xiaolin. Benar saja, setelah Xiaolin selesai berbicara seperti itu, Lihua lalu meneteskan air matanya. Kok bisa dia menangis beneran? Gumam dari Xiaolin di dalam hatinya. Kemudian Xiaolin pun segera mengusap kepala Lihua dan menghapus air matanya. Lihua, maafkan aku. Aku tidak bermaksud seperti itu kepadamu. Hanya saja aku sedang tidak ingin ada wanita yang akan memecah konsentrasiku saat ini dan membuatku kehilangan arah, ucap dari Xiaolin. Setelah itu Xiaolin pun lalu melaju ke depan dengan menaiki kudanya. Kali ini
Kudanya berlari kencang tanpa beban. Tetapi setelah beberapa langkah berlari, Xiaolin pun melihat ada orang yang menghalangi jalan di depannya. "Apa yang kamu lakukan di sana? Apakah kamu sedang berjemur di bawah terik matahari seperti ini?" tanya dari Xiaolin kepada orang itu. "Enak saja, aku di sini sedang menunggumu." Ternyata dia adalah pemuda sombong yang sebelumnya telah diledek oleh Xiaolin. "Hei, untuk apa menungguku? Apakah kamu mencintaiku?" "Padahal tadi kamu yang tidak menjawab pertanyaanku ketika aku menyapamu. Kamu benar-benar aneh," ucap dari Xiaolin. "Berhenti berbicara omong kosong. Keluarkan semua benda yang kamu curi dan sembunyikan," ucap dari pemuda sombong itu. "Sesuatu yang aku sembunyikan? Apakah kamu menginginkannya? Aku telah membuang semuanya di jalan tadi," ucap dari Xiaolin. "Hah? Membuangnya? Kamu berbohong," ucap dari pemuda sombong itu. "Hei, kamu tahu, ternyata kamu terlihat tampan juga ya saat kamu marah. Kebetulan aku mengenal seseorang gadis cantik di sana. Dia bernama Li Hua dan dia sangat cantik. Jika kamu tertarik, aku bisa memperkenalkannya kepadamu. Bagaimana?" Hahaha, ucap dari Xiaolin. Saat mendengar bahwa ucapan Xiaolin ini begitu sembrono, wajah pemuda sombong itu pun menjadi sangat merah. "Apa maksudmu? Kamu sebelumnya telah menghinaku. Kamu harus membayar ganti rugi atas itu," ucap dari pemuda sombong itu. "Apa? Ganti rugi? Aku rasa kamu hanya ingin menghajarku saja, bukan karena ingin membuatku membayar ganti rugi itu, bukan? Pasti ada hal di balik udang ini," ucap dari Xiaolin. Kemudian pemuda sombong itu pun menghunus sebuah pedang dan mengarahkannya ke arah Xiaolin. "Apa maksudmu, ha?" ucap dari sang pemuda sombong itu. "Sepertinya kamu ingin berteman denganku ya?" jawab dari Xiaolin. "Hah? Aku menyusulmu karena aku ingin berteman denganmu? Yang benar saja," ucap dari pemuda sombong itu. "Mungkin juga karena kamu jatuh cinta kepadaku. Sayangnya aku tidak tertarik terhadap laki-laki," jawab dari Xiaolin. "Bocah tolol, hari ini aku pasti akan menyingkirkanmu," jawab dari si pemuda sombong itu. Sepertinya kamu menyusulku karena kamu ingin membunuhku saja, bukan?" tanya dari Xiaolin. "Kamu jauh lebih muda dariku dan kamu bukanlah lawanku. Tetapi aku ingin kamu menganggapku sebagai gurumu dan aku akan mengajarimu sesuatu yang baik di masa depan agar kamu tidak membahayakan orang-orang lagi," ucap dari pemuda sombong itu. "Apa? Aku menjadi muridmu? Jadi kamu ingin menjadi guruku?" tanya dari Xiaolin. Setelah itu Xiaolin pun tiba-tiba tertawa. "Sungguh kamu benar-benar lucu. Kamu lagi masa lucu-lucunya nih usia segini. Apakah kamu pikir kamu lebih baik dariku? Kamu ingin menjadi guruku? Bagaimana kalau aku saja yang menjadi gurumu?" ucap dari Xiaolin. "Kamu belum tahu aku ya, bahwa aku adalah guru nomor 1 di area permukiman tenda ini," jawab dari sang pemuda sombong itu. "Halah, aku tidak percaya semua ucapanmu," ucap dari Xiaolin. "Aku berkata sebenarnya," jawab dari sang pemuda sombong itu. "Baiklah, kalau begitu buktikan itu. Mari kita bertarung. Jika aku kalah, aku akan menjadi muridmu," ucap dari Xiaolin. "Kalau begitu, ayo kita lakukan," jawab dari sang pemuda sombong itu. Tiba-tiba Xiaolin pun melompat dan langsung bergegas untuk menyerangnya. Tetapi saat Xiaolin ingat bahwa kekuatannya sekarang telah menghilang, Xiaolin pun segera berteriak, tunggu dulu. Lalu pemuda sombong itu pun tiba-tiba menghentikan serangannya. "Kenapa? Apakah belum please?" ucap dari sang pemuda sombong. "Aku punya kesepakatan. Kita hanya bertarung menggunakan kekuatan fisik saja, bagaimana? Jadi kita tidak boleh bertarung dengan menggunakan sumber gas. Bagaimana?" Hahaha, ucap dari Xiaolin. "Baiklah kalau begitu, aku setuju," ucap dari sang pemuda sombong itu. Setelah mengatakan itu, keduanya pun kembali bersiap untuk bertarung. Xiaolin lalu mengumpulkan kekuatan fisiknya. Ternyata pemuda sombong itu memanglah tidak lemah. Bahkan pemuda sombong itu bisa mementalkan Xiaolin hingga 1 meter ke belakang dalam sekejap. Aduh,
Eh, tunggu dulu, ucap dari Xiaolin. Apalagi, kamu banyak maunya, jawab dari sang pemuda sombong itu. Tunggu, aku memukulmu terlebih dahulu. Bolehkah aku memukulmu terlebih dahulu? Ucap dari Xiaolin. Buah, kamu curang, ucap dari sang pemuda sombong itu. Saat pemuda sombong itu hendak kembali melawannya, Xiaolin pun tiba-tiba berteriak lagi. Tunggu dulu. Sebentar, sepertinya aku sedang mempunyai masalah kali ini, ucap dari Xiaolin. Aku tidak akan tertipu lagi dengan ini, jawab dari sang pemuda sombong itu. Pemuda sombong itu pun lalu melangkah maju lagi. Melihat pemuda sombong itu melangkah ke arah depan menuju Xiaolin, Xiaolin pun lalu berkata, tunggu dulu, sudah cukup. Begini saja, baiklah, aku mengaku kalah dan aku bersedia menjadi muridmu, ucap dari Xiaolin. Pemuda sombong itu pun langsung berhenti menyerangnya setelah mendengar kata-kata Xiaolin itu. Teknik tinjumu ini benar-benar seperti orang gila. Aku tidak akan menang melawanmu jika diteruskan, ucap dari Xiaolin. Kamu itu sedang memujiku atau menghinaku, jawab dari sang pemuda sombong itu. Maksudku, aku belum pernah melihat teknik tinju seperti orang gila seperti itu, ucap dari Xiaolin. Hei, apa kamu masih ingin bertarung denganku? Tanya dari sang pemuda sombong itu. Xiaolin pun buru-buru melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Aku memang tidak bisa mengalahkanmu saat kita bertarung. Dan sekarang aku akan menggunakan teknik telapak tangan yang disebut Jue Yin Plan. Jika kamu terkena teknik ini, kamu akan terus berdarah dan tidak ada obat untuk memulihkan diri jika terkena serangan itu, ucap dari Xiaolin. Omong kosong, bagaimana bisa ada teknik yang seperti itu di dunia ini? Jangan mencoba untuk menipuku, ucap dari sang pemuda sombong. Dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Xiaolin. Kamu pasti tidak akan pernah tahu akan hal itu di sini, karena aku bukan penduduk asli lembah orang mati ini. Jadi aku mengetahui yang pernah aku lihat sebelumnya, dan aku sangat ahli dalam teknik seperti itu. Ketika aku tiba-tiba memukulmu tadi, aku telah menggunakan teknik itu kepadamu, ucap dari Xiaolin. Jadi kamu telah menggunakan teknik ini diam-diam kepadaku, jawab dari sang pemuda sombong itu. Iya, tepat sekali. Ternyata kamu sangat pintar ya, ucap dari Xiaolin. Omong kosong, sepertinya kamu sedang membodohiku, jawab dari sang pemuda sombong itu lagi. Tentu saja sang pemuda sombong itu tidak mempercayai Xiaolin begitu saja. Baiklah, jika kamu tidak percaya, sekarang coba kamu sentuh tulang rusuk ketiga sebelah kirimu, ucap dari Xiaolin. Mendengar kata-kata Xiaolin itu, pemuda sombong itu lalu mengulurkan tangannya dan menyentuh tulang rusuk ketiga di sebelah kiri, dan tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa. Aduh, apa yang kamu telah lakukan kepadaku, ucap dari sang pemuda sombong itu. Apa yang kukatakan tadi memang benar. Jika kamu menjadi muridku, aku akan menyelamatkan hidupmu, ucap dari Xiaolin. Benarkah? Tetapi ini akan terasa sangat menyakitkan. Ya, tetapi aku kira itu jauh lebih baik daripada kamu akan mati nantinya jika terus menahan kesakitan yang seperti itu. Lebih baik aku obati saja, ucap dari Xiaolin. Baiklah kalau begitu, tolong obati aku, jawab dari sang pemuda sombong itu. Kemudian Xiaolin pun berjalan mendekati pemuda sombong itu. Krek! Xiaolin pun lalu menotok salah satu titik yang ada di tubuh pemuda sombong itu. Namun setelah itu Xiaolin pun tiba-tiba tertawa. Sekarang kamu telah berada di atas kendaliku. Tentu saja tidak ada yang namanya teknik Jue Yun Plan di dunia ini. Tetapi tadi aku baru saja memotong aliran darahmu, dan ini adalah teknik akupuntur. Kamu memang tidak bisa bergerak sekarang, tetapi kamu masih bisa berbicara, jawab dari Xiaolin. Jadi kamu hanya menggunakan omong kosong untuk menjebakku, jawab dari sang pemuda sombong itu. Tenang saja, ini tidak akan membuatmu mati. Oh ya, terima kasih karena kamu benar-benar menghiburku hari ini, ucap dari Xiaolin.
Kamu memang benar-benar penipu sialan, jawab dari sang pemuda sombong itu. Apa? Penipu? Tahukah kamu berapa banyak pengetahuan yang dibutuhkan untuk membuat trik seperti ini? Pertama, aku ingin membiarkanmu memperhatikan aku sepanjang waktu. Kedua, aku membuat rencana agar kamu mengejarku. Dan jika salah sedikit saja, itu menjadi trik yang biasa dan tidak akan berhasil. Aku jauh lebih unggul darimu dalam hal apapun. Jadi sebenarnya akulah yang lebih pantas untuk menjadi gurumu. Hah, benar kan? Ucap dari Xiaolin. Menjadikanmu sebagai guruku. Apa kamu bermimpi? Jawab dari sang pemuda sombong itu lagi. Ya, jika kamu tidak mau, kamu akan terus tidak bisa bergerak di sini. Ucap dari Xiaolin. Aku lebih baik mati di sini daripada menjadi muridmu. Ya, sayangnya aku juga tidak ingin membunuhmu. Aku hanya ingin memotong hidungmu saja dengan pisau, menusuk matamu dengan tusukan cilok, dan akhirnya aku akan memotong bibirmu menjadi santapan kucing. Ucap dari Xiaolin. Aku tidak takut menghadapi ocehanmu itu, jawab dari sang pemuda sombong itu. Apa kamu benar-benar tidak takut? Baiklah, kamu benar-benar orang yang pantang menyerah. Aku jadi sedikit mengagumimu. Aku tidak akan membunuhmu, tetapi aku akan melepaskan celanamu lalu menggantungmu di pohon. Dan aku akan terus memukuli pantatmu sampai kiamat. Bagaimana? Ucap dari Xiaolin. Mendengar kata-kata itu, pemuda sombong itu pun langsung merasa takut. Dasar sialan, setan kecil yang tidak tahu entah dari mana, ucap dari pemuda sombong itu. Sepertinya kamu harus dihukum karena kamu tidak menghormati gurumu ini, jawab dari Xiaolin. Lalu Xiaolin pun segera melepaskan ikat pinggang si pemuda sombong itu. Baiklah guru-guru, hentikan itu. Aku minta maaf. Aku bisa malu seumur hidupku, ucap dari sang pemuda sombong sambil menangis. Xiaolin pun lalu mengeluarkan sapu tangan untuk menyeka air mata si pemuda itu. Apakah kamu nangis? Tanya dari Xiaolin. Pemuda itu masih menangis karena malu. Jika kamu terus menangis, aku akan benar-benar melepaskan celanamu, ucap dari Xiaolin. Lalu si pemuda sombong itu pun segera berhenti menangis. Dan setelah mendengar ucapan Xiaolin, dia pun lalu terdiam. Oh ya, siapa namamu? Tanya dari Xiaolin. Yan Feisu, ucap dari sang pemuda sombong itu. Yan Feisue. Ya, benar, itu adalah namaku, jawab dari Yan Fensue. Kamu adalah seseorang laki-laki, tetapi kenapa kamu memiliki nama seperti perempuan? Tanya dari Xiaolin. Mana aku tahu, memangnya aku sendiri yang memberikan nama itu, jawab dari Yan Feisue. Lalu berapa umurmu? Tanya dari Xiaolin lagi. Aku mungkin lebih tua darimu, jawab dari Yan Fensue. Kita ganti aja, Yan aja lah, biar gampang susah. Yan Feisue, lama kan? Jadi kamu lebih tua dariku, kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Ingatlah, sekarang aku adalah gurumu, jadi hormati aku, ucap dari Xiaolin. Tiba-tiba setelah itu terdengar suara dari kejauhan. Xiaolin, Xiaolin. Ternyata itu adalah Li Hua. Akhirnya aku bisa menemukan Xiaolin, ucap dari Li Hua. Ada apa denganmu? Tanya dari Xiaolin. Tidak ada waktu untuk menjelaskan semua ini. Ayo cepat pergi dari sini, ucap dari Li Hua. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Apalagi ya, ternyata kisah Xiaolin ini yang flashback ini seru juga ya. Dan gue ingetin sekali lagi ya, memang Xiao Xiao itu lahir tuh udah mempunyai kekuatan dosen ya, atau apa sih, dosen atau iya dosen kalau nggak salah ya, selepelan itulah, gue lupa. Itu tuh apa ya namanya? Astagfirullahaladzim. Potensi, ya Allah, itu adalah potensinya Xiao Xiao waktu lahir sebagai balita. Potensinya dia itu kalau diasah mungkin akan langsung ke dosen ya. Makanya di chapter ini tuh, atau di kisah flashback ini,
kekuatan si Xiao Xiao itu masih misterius dibandingkan dengan Xiaolin gitu. Di sini masih misterius walaupun kemarin tuh dosen ya, bukan dosen, apa tuh? Dohuang. Nah, Dohuang tingkat berapa tuh? Kalau si Xiaolin tuh masih misterius ya, dan belum ada pastinya di chapter novel yang ini, yang flashback ini Xiao Xiao ternyata kekuatannya udah ini. Enggak. Ternyata yang sebelumnya itu potensi ketika dilahirkan dan Xiao Xiao balita itu potensi Xiao Xiao waktu balita itu potensinya akan mencapai dosen jika dikembangkan gitu ya. Maksudnya jika dia berlatih sedikit aja atau mengasah kemampuannya udah mungkin bisa mencapai dosen gitu ya. Oke, jika gua salah berarti penulis skripnya juga salah. Dan gua rasa itu sumber yang sangat akurat dari gua dan juga si penulis skrip setelah dibaca bolak-balik, karena gua juga ingat waktu itu Xiao Xiao emang lahir udah jadi dosen ya, dosen. Bukan dosen, sebenarnya balita bukan langsung jadi dosen sih, tapi potensinya begitu ya. Oke, semoga pertanyaan itu menjawab jawaban itu menjawab semua pertanyaan kalian. Yang Xiao Xiao perasaan baru lahir, enggak begitu lahir langsung dosen, enggak begitu bre, potensinya bre, begitu ya. Oke, paham ya? Sampai di sini, assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.